Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niki Khairatun Nisa dengan NIM 220111033. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang kalkulus dalam bidang teknik informatika. Yang pertama ada aplikasi kalkulus pada sistem controller PID. Yang kedua ada penggunaan kalkulus pada sistem ray tracing. Yang ketiga ada aplikasi limit dan integral pada konsep kecerdasan buatan atau EA. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang penggunaan kalkulus pada sistem ray tracing. Nah, apa sih kalkulus itu? Kalkulus adalah cabang matematika yang mempelajari tentang perubahan dan perhitungan terkait besaran yang berubah-ubah. Dalam kalkulus, kita mengkaji dua konsep utama. Yang pertama, diferensial. Diferensial yaitu memahami bagaimana suatu besaran berubah dengan cepat atau lambat. Konsep diferensial membantu kita menghitung gradien atau kecepatan perubahan pada suatu titik dalam kurva atau grafik. Yang kedua ada integral. Integral yaitu menghitung luas di bawah kurva atau wilayah tertentu. Konsep integral membantu kita menjumlahkan sejumlah kecil bagian dari suatu kurva untuk mendapatkan total akumulasi atau jumlah keseluruhan. Kalkulus menjadi dasar bagi banyak bidang ilmu, termasuk fisika, ekonomi, teknik, dan banyak lagi. Dengan alat matematika ini, kita dapat memahami perubahan dan hubungan antara berbagai besaran dalam dunia nyata. Yang selanjutnya, apa itu ray tracing? Ray tracing adalah metode rendering atau proses pembuatan gambar komputer untuk menciptakan gambar objek 3D yang hasilnya realistik seperti foto. Metode ini menghasilkan gambar dengan detail cahaya dan bayangan yang sangat baik, sehingga menciptakan tampilan yang lebih mirip dengan dunia nyata. Cara kerja ray tracing adalah dengan melacak jalur cahaya yang bergerak dari sumber cahaya, seperti lampu atau matahari, dan menemukan bagaimana cahaya tersebut berinteraksi dengan objek di sepanjang jalannya. Prosesnya mirip dengan bagaimana cahaya sebenarnya berinteraksi dengan objek dalam kehidupan nyata. Jadi, ketika sebuah sinar cahaya bertemu dengan objek, ia bisa dipantulkan, dibiaskan, dan diabsorpsi. Kemudian, cahaya ini bisa memantul lagi ke permukaan lain atau mencapai mata kita, memberikan efek bayangan dan pencahayaan yang realistis pada gambar. Meskipun ray tracing menghasilkan gambar berkualitas tinggi, metode ini memerlukan perhitungan yang intensif, sehingga membutuhkan kekuatan komputasi yang lebih tinggi dan waktu rendering yang lebih lama dibandingkan dengan teknik rendering lainnya, seperti rasterization. Berikut adalah video sinematik ray tracing dari game Battlefield 5.
itulah hasil video dari sistem ray tracing. Ray tracing biasanya digunakan untuk membuat film animasi maupun game. Terdapat dua metode ray tracing. Yang pertama, forward ray tracing. Metode ini memperhitungkan semua sinar yang dipancarkan oleh sumber cahaya, baik yang mengenai mata ataupun tidak. Yang kedua, backward ray tracing. Cara kerja dari metode ini adalah dengan menelusuri sinar yang mengenai mata, ditelusuri kembali ke sumber cahaya. Selanjutnya yaitu forward ray tracing. Forward ray tracing adalah metode dalam rendering grafis yang digunakan untuk menciptakan gambar realistis dengan melacak sinar cahaya dari sumber cahaya ke permukaan objek hingga mencapai kamera atau mata. Prosesnya dimulai dengan melemparkan sinar cahaya dari posisi kamera ke setiap piksel pada layar. Saat sinar cahaya mencapai permukaan objek, sistem menghitung interaksi cahaya dengan material objek tersebut. Ini melibatkan perhitungan bayangan, pantulan, pembiasan, dan efek lainnya. Jadi, ketika sinar cahaya mencapai objek, sinar ini bisa dipantulkan untuk menciptakan bayangan dan refleksi. Dibiaskan saat melewati material transparan atau diabsorpsi oleh objek. Selanjutnya, sinar cahaya tersebut dapat memantul lagi ke permukaan lain atau mencapai mata untuk membentuk gambar akhir. Ini tampak bahwa penelusuran sinar dilakukan mulai dari sumber cahaya. Dalam hal ini adalah lampu menuju ke kamera, sehingga semua sinar yang berasal dari lampu harus diperhitungkan. Metode penelusuran dari sumber cahaya menuju ke kamera inilah yang kemudian dinamakan metode forward tracing. Pada gambar ini tampak bahwa penelusuran sinar dilakukan mulai dari sumber cahaya. Dalam hal ini adalah lampu menuju ke kamera sehingga semua sinar yang berasal dari lampu harus diperhitungkan. Metode penelusuran dari sumber cahaya menuju ke kamera inilah yang kemudian dinamakan metode forward ray tracing. Selanjutnya yaitu backward ray tracing. Sinar yang mengenai mata akan ditelusuri menuju ke layar penggambaran dengan memperhitungkan nilai dari objek-objek yang ada pada penggambaran, sehingga didapatkan apakah sinar tersebut mengenai objek yang ada proses penelusuran tersebut. Proses penelusuran ini dilakukan untuk setiap piksel dari ukuran layar penggambaran. Hal ini menyebabkan sebagian besar ukuran layar penggambaran, maka semakin lama proses perhitungan yang dilakukan, dan demikian pula sebaliknya. Jika sinar mengenai salah satu benda, maka akan diperhitungkan warna piksel tersebut dengan memperhitungkan warna benda dan juga nilai pencahayaan yang mengenai juga nilai pencahayaan benda tersebut. Jika sinar tidak mengenai benda, maka nilai piksel akan diset menjadi warna background. Default warna background adalah warna hitam. Hal yang perlu diperhitungkan adalah bila sinar mengenai benda dan terdapat benda lain di belakang benda yang ditabrak, maka sinar yang mengenai benda tersebut hanya sinar yang diperhitungkan untuk tabrakan dengan benda pertama atau benda terdepan. Karena benda pertama atau benda terdepan yang terletak di belakang benda yang lain pasti tidak akan terlihat. Nah, pada gambar ini terdapat sinar yang datang dari sumber cahaya menuju mata. Kemudian, dari titik mata, sinar tersebut ditelusuri kembali ke arah benda yang ada pada posisi U, V di frame buffer atau layar penggambaran. Ketika sinar ini menabrak benda pada posisi U, V di layar, maka akan dihitung nilai piksel untuk posisi tersebut. Proses perhitungannya melibatkan berbagai faktor seperti nilai ambient, diffuse, dan spekular dari semua cahaya yang ada. Hal pertama yang harus dilakukan adalah melakukan setting atau digunakan untuk penghitungan objek-objek 3 dimensi. Hal tersebut dilakukan dengan mengasumsikan bahwa layar penggambaran memiliki dua variabel sumbu, yaitu U dan V. Sumbu U adalah sumbu ke kanan dan rank dari sumbu U adalah min W sampai dengan W. Sumbu V adalah sumbu ke atas dengan rank dari sumbu V adalah min H sampai dengan H. Langkah selanjutnya yang dilakukan adalah penentuan nilai dari W dan H yang sebelumnya diasumsikan sebagai rank dari sumbu U dan V tersebut. Penghitungan nilai W dan H tampak seperti gambar di bawah. Selanjutnya, pada gambar A tampak bahwa mata memiliki sudut pandang yang kita namakan sebagai delta. Sehingga untuk mendapatkan nilai tinggi dari nail plane atau W, maka bisa didapatkan dari rumus matematika, yaitu H sama dengan N dikali tan theta per 2. Rumus yang pertama. N adalah jarak antara mata dengan bidang U dan V. Sedangkan untuk penentuan nilai W didapatkan dengan mengalihkan nilai H
dengan aspek rasio layar penggambaran atau bidang U, V. W sama dengan H aspek rasio. Setelah nilai H dan W ditentukan, maka nilai posisi UC dan VR yang bila diturunkan adalah sebagai berikut. VR sama dengan min H plus H, 2R per N rows. UC sama dengan min W ditambah W, 2C per N calls. Rumus di atas digunakan untuk menentukan nilai UC VR dalam hubungannya dengan W dan H. Hal berikutnya yang dilakukan adalah penentuan persamaan sinar ditelusuri dari mata ke piksel. Tujuan yang dilakukan dengan menggunakan rumus RT sama dengan I1 min T ditambah I min NN ditambah UC, U ditambah VR, V dikali T. I adalah titik mata dalam X, Y, Z, N adalah jarak antara mata dengan bidang UV, UC dan VR adalah posisi piksel pada bidang UV, dan T adalah titik tabrak sinar dengan benda. Akan diperhitungkan kemudian, rumus di atas kemudian disederhanakan menjadi RT sama dengan I plus dirsi dikali T. Dirsi sama dengan min NN ditambah UC, U ditambah VR. Rumus yang keempat. Secara umum, ray tracing dapat dibentuk dari algoritma berikut ini. Mungkin hanya itu video yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.